وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, hari ini 30 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dan kita masih membahas dalam fikih ibadah. Kita sudah sampai pada Babu Lailatul Qadar, bab tentang Lailatul Qadar, hadis 204. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan, bahwasanya ada beberapa lelaki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diperlihatkan Lailatul Qadar fil manam, dalam tidur, maksudnya dalam mimpi. Fi sab'il awakhir, pada 7 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ara, saya melihat, ru'yakum, mimpi kalian, qad tawata'at, telah sepakat, fi sab'il awakhir, yaitu pada 7 yang terakhir dari bulan Ramadan. Faman kana, maka siapapun yang adalah, minkum, di antara kalian, mutaharriyaha, memburu Lailatul Qadar, falyataharraha, hendaklah dia memburu Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, pada 7 yang terakhir dari bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar betul-betul ada. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk yataharraha, memburunya atau mencarinya. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dalam 1 tahun. Ada 360 hari. Paling mulia adalah Lailatul Qadar. Sebagaimana siang yang paling mulia dalam setahun adalah hari Arafah. Maka pada bulan Dzulhijjah ada hari Arafah. Pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Sayangnya Lailatul Qadar ini tanggal berapa tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW pun juga tidak tahu. Asalnya Rasulullah itu tahu, tetapi gara-gara ada 2 orang sahabat Nabi bertengkar, menyebabkan Nabi jadi lupa kapan Lailatul Qadar. Padahal waktu itu Rasulullah keluar dari rumahnya ingin menginformasikan kepada para sahabat, Lailatul Qadar tahun ini adalah tanggal sekian. Begitu beliau keluar rumah, ada 2 orang bertengkar. Maka Rasulullah saat itu juga langsung lupa kapan Lailatul Qadar. Karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya pertengkaran antara 2 orang muslim itu menyebabkan kerugian, tidak hanya untuk 2 orang ini saja, tapi juga untuk seluruh kaum muslim. Karena itu jangan sampai kita melakukan pertengkaran sesama muslim. Ada orang muslim menengkari kita, tidak usah digubris. Jawab saja, saya muslim, Anda muslim, kita semuanya muslim. Saya bukan musuh Anda, Anda bukan musuh saya. Musuh saya adalah orang-orang kafir. Selesai. Ada orang menuduh kita, maka tidak usah kita membalas menuduh kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, saya tidak seperti yang Anda tuduhkan. Kalau Anda mau bertaubat, alhamdulillah. Anda tidak mau bertaubat,
saya tidak memusuhi Anda. Anda memusuhi saya, urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari saya tampilkan dalilnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa tentang Lailatul Qadar tanggal berapa pada tahun tersebut gara-gara ada dua orang sahabat Nabi yang bertengkar. Kata kuncinya nusituha. Kalau tidak ada khairal lakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kharajtu, saya tadi keluar li ukhbirakum untuk memberitahu kepada kalian bilailatul qadar, kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulanun wa fulan." Tapi sayangnya tadi ada dua orang fulan dan fulan bertengkar. Farufi'at, maka dicabutlah Lailatul Qadar. Nah, dicabut ini sebagian orang salah paham, dikira dicabut maksudnya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Bukan. Dicabut ini maksudnya adalah dicabut pengetahuan tentang dia. Wa asa ayyakuna khairal lakum. Mudah-mudahan bahwasanya dicabutnya pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu lebih baik untuk kalian. Dan memang betul, gara-gara kita tidak tahu Lailatul Qadar, maka kita malah bersungguh-sungguh ibadah pada 10 akhir bulan Ramadan. Seandainya kita tahu Lailatul Qadar itu misalnya malam 27, kita akan tidur sepanjang Ramadan. Baru nanti malam 27 kita akan bangun tahajud sedahsyat-dahsyatnya. Habis itu tidur ngeplok lagi sampai akhir Ramadan. Tapi gara-gara tidak tahu Ramadan Lailatul Qadar kapan, maka kita sungguh-sungguh. Maka Nabi mengatakan faltamisuha fis sab'i. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal 7. Wat tis'i atau 9, wal khamsi atau 5. Maksudnya dari 10 akhir Ramadan. Berarti malam 25, malam 27, malam 29 Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi lupa tentang Lailatul Qadar itu gara-gara dibangunkan istrinya. Uritu Lailatul Qadar, saya sudah diberitahu Lailatul Qadar dalam mimpi. Tsumma aiqadani ba'du ahli, kemudian saya dibangunkan oleh sebagian istri saya. Fanasituha, maka saya jadi lupa kapan Lailatul Qadar. Faltamisuha fil ashril khawabir, karena itu carilah Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dua hadis ini sama-sama sahihnya. Jadi bagaimana? Nah, ini mungkin dua kejadian yang berbeda. Pada kejadian yang pertama, Nabi mau memberitahu, ternyata ada dua orang yang bertengkar, jadi lupa. Pada kejadian yang kedua, Nabi sedang tidur, bermimpi. Mimpinya Nabi adalah apa? Wahyu. Maka Nabi diberitahu dalam mimpinya, ini Lailatul Qadar tahun ini tanggal sekian. Maka kemudian beliau dibangunkan istrinya, bangun-bangun jadi lupa. Karena itu adabnya kalau Rasulullah sedang tidur tidak boleh apa? Dibangunkan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika tidur itu beliau sedang menerima wahyu, yaitu mimpi. Nah, kalau kita ganggu, kita bangunkan, nanti akan terganggu mimpi beliau seperti dalam kasus ini. Dan dua kejadian ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa Lailatul Qadar itu setiap tahun itu berpindah-pindah. Makanya dalam kasus yang pertama Nabi katakan, saya mau memberitahu, tapi gara-gara dua orang bertengkar, saya lupa. Pada tahun berikutnya mungkin, atau pada kasus yang lain, beliau diberi mimpi oleh Allah, sudah mengetahui kapan Lailatul Qadar, gara-gara dibangunkan jadi lupa. Itu maksudnya adalah Lailatul Qadar untuk tahun tersebut. Maka Lailatul Qadar itu kadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 25, dan seterusnya. Baik, sekarang apa makna dari Lailatul Qadar? Lailatul malam, al-qadar takdir. Maka Lailatul Qadar adalah malam ditetapkannya takdir untuk 1 tahun ke depan secara terperinci apa saja yang akan terjadi pada manusia. Siapa yang mati, siapa yang lahir, siapa yang sakit, siapa yang sembuh dari sakitnya, siapa yang terkena COVID dan sebagainya. Dalil dalam hal ini adalah kalam Allah dalam Al-Quran.
fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar ditetapkan setiap perkara yang dikokohkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan Lailatu malam al-qadr, kemuliaan. Jadi malam yang punya kemuliaan yang sangat istimewa. Dalil untuk kalimat ini atau penjelasan ini adalah kalam Allah dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, berarti Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun. Ibadah satu malam saja lebih utama daripada ibadah 83 tahun tanpa berhenti. Padahal mana mungkin kita ibadah 83 tahun tanpa berhenti? Tidak mungkin. Ada orang usianya 83 tahun, apakah itu digunakan ibadah terus? Tidak mungkin. Karena dia lahir belum bisa berbuat apa-apa. Nanti beramal ketika sudah dewasa. Dan ketika sudah dewasa pun tidak 24 jam beramal, pasti ada tidur, ada makan, ada mandi dan sebagainya. Nah, maka Lailatul Qadar ini sangat-sangat mulia sehingga disebut sebagai Lailatul Qadar. Ada juga yang mengartikan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar ini turun para malaikat dari langit ke bumi sampai sejumlah kerikil-kerikil atau sejumlah pasir-pasir. Coba kita lihat hadisnya ya. Sejumlah kerikil ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar itu Lailatul Sabi'atin atau Tasi'atin wa Ishrin, malam 27 atau malam 29 Ramadan. Innal malaikata tilkal lailah, sesungguhnya malaikat pada malam tersebut fil ardi, berada di bumi, aktsaru, lebih banyak, min adadil hasa, dari jumlah kerikil-kerikil yang ada. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi silahkan hitung jumlah kerikil seluruh bumi ini. Jumlahnya berapa? Nah, malam Lailatul Qadar itu malaikat yang turun jumlahnya lebih banyak daripada kerikil. Anggaplah kerikil itu jumlahnya adalah triliunan. Nah, maka malaikat itu jumlahnya lebih daripada itu. Sehingga saking banyaknya malaikat disebut sebagai apa? Malam yang sempit bumi gara-gara penuh dengan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, uru Lailatul Qadri fil manam fi sab'il awakhir. Beberapa sahabat Nabi mimpinya sama. Lailatul Qadar pada tahun tersebut diletakkan oleh Allah pada 7 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ketika melihat mimpi mereka ternyata pada sama-sama, mirip-mirip isinya, maka Rasulullah bersabda, saya melihat mimpi kalian itu kok mirip-mirip, sama semuanya. Nah, maka ini tampaknya benar. Nah, sehingga Rasulullah menyuruh untuk mencari Lailatul Qadar pada 7 akhir Ramadan. Ini menunjukkan kalau ada mimpi kok bertepatan dengan mimpi orang yang lain. Jadi misalnya ada 3 orang dalam satu kampung, mimpinya sama semuanya. Itu tanda-tanda bahwasanya mimpi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dulu ketika ada tsunami, ternyata ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Salah satu yang diselamatkan oleh Allah katanya berdasarkan mimpi. Dalam mimpi diberitahu segera pergi dari kampung ini. Kenapa? Kalau tidak pergi nanti akan muncul siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka malam itu pergi semuanya sekeluarga. Akhirnya betul jam 6 pagi terjadi tsunami Aceh. Nah, yang sudah pergi tadi selamat. Kenapa? Diselamatkan dengan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada 3 orang misalnya bermimpi kok sama semuanya, hati-hati, besok ada siksa, segera menyelamatkan diri. Nah, ini bisa jadi mimpinya datang dari Allah. Tanda bahwa itu datangnya dari Allah karena 3 orang mimpinya sama. Maka di sini rijalan, ada beberapa orang 3 atau lebih mimpinya sama. Faedah berikutnya, Rasulullah di sini mengatakan fis sab'il awakhir, carilah Lailatul Qadar pada 7 akhir Ramadan.
Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan 10 akhir Ramadan. Nah, gimana cara mengkompromikan? 7 akhir atau 10 akhir? Nah, mari kita baca dulu hadis berikutnya, 205. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau burulah Lailatul Qadr fil witri, pada malam-malam yang ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 akhir Ramadan. Dua-duanya hadisnya sahih. Dua-duanya diriwayatkan Bukhari Muslim. Jadi gimana cara mengkompromikan? Para ulama mengatakan Lailatul Qadar adalah paling diharapkan pada 10 akhir Ramadan. Dari 10 akhir Ramadan ini yang paling diharapkan lagi adalah 7 akhir Ramadan. Dari 7 akhir Ramadan ini dan juga 10 akhir Ramadan ini yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjilnya. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Bukan berarti Lailatul Qadar tidak bisa terjadi pada malam genap, bukan. Itu hanya yang paling diharapkan. Paling diharapkan 10 akhir. Paling diharapkan lagi 7 akhir. Paling diharapkan lagi yang ganjil-ganjilnya. Maka bisa terjadi pada malam genap. Apalagi kata-kata witir, ganjil. Ini menurut sebagian ulama adalah ganjil itu dihitung dari belakang, bukan dari depan. Misalnya ya, Ramadan ini adalah 30 hari. Kemudian kita hitung dari belakang 5 hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Nah, berarti malam 30, malam 29, malam 28, malam 27, malam 26. Nah, berarti yang ganjilnya adalah malam 26, malam genap. Kok bisa? Karena ngitungnya dari belakang. Dan Ramadannya 30 hari. Kalau Ramadannya 29 hari, hitungannya jadi berubah. 5 yang tersisa berarti 29, 28, 27, 26, 25, malam 25. Nah, maka kata-kata witir ini tidak harus pada malam ganjil. Kenapa? Karena sebagian ulama menghitungnya dari belakang. Khamisatin tabqa, 5 hari yang terakhir dan seterusnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya 206. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah ya'takifu, biasanya i'tikaf fil ashril awsat, pada 10 yang tengah min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fa'takafa, maka beliau i'tikaf aman, pada suatu tahun, hatta, sehingga idza kanat lailatu 21, pada malam 21 Ramadan, wahia, dan dialah al-lailatul lati, malam yang yakhruju, beliau keluar, min sabihatiha, pada subuhnya, min i'tikafi, dari i'tikaf beliau. Qala, beliau mengatakan, man i'takafa ma'i, barang siapa yang sudah i'tikaf bersama saya, falya'takif, hendaklah dia i'tikaf lagi, fil ashril awakhir, pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Faqad uritu, maka sungguh aku sudah diperlihatkan oleh Allah, maksudnya dalam mimpi, hadhil lailah, malam Lailatul Qadar ini, thumma umsituha, kemudian saya dibikin lupa oleh Allah. Wa qad ra'aituni, dan sungguh saya bermimpi, asjudu, aku sujud, fi ma'in wa tinin, pada air dan tanah, min sabihatiha, pada waktu paginya, yaitu pada salat subuh. Faltamisuha, maka carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, pada 10 yang terakhir. Waltamisuha, dan carilah Lailatul Qadar fi kulli witrin, pada setiap malam yang ganjil. Qala, rawi mengatakan, famataratis sama, maka turunlah hujan, tilkal lailah, pada malam tersebut. Wa kana al-masjid, dan adalah Masjid Nabawi, ala arishin, pada arish. Arish itu adalah ma yustadhallu bihi, sesuatu yang ditutupi dengan naungan. Naungannya adalah dari pelepah kurma. Jadi Masjid Nabawi masjid yang sangat sederhana. Naungannya hanya pelepah kurma dan daun-daun kurma yang ada itu, sehingga kalau turun hujan pun tetap terocoh. Fawaqafal masjid, maka terocohlah masjid, atau bocorlah
atap masjid. Fa absarat aynaya, maka melihatlah kedua mata saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala jabhatihi, pada jidat beliau atharul ma, ada bekas air, watin, dan bekas tanah, min subhi, pada salat subuh, 21, tanggal 21 Ramadan. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam berapa? 21 Ramadan. Tapi apakah Lailatul Qadar harus malam 21? Tidak. Kenapa? Lailatul Qadar itu menurut pendapat mayoritas ulama adalah yatanaqal, berpindah-pindah. Tahun itu malam 21, tahun besoknya malam 23, tahun besoknya malam 25 misalnya. Karena itu hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, yang misalnya hadis ini tadi mengatakan Lailatul Qadar malam 27 atau malam 29. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Nah ini yang benar mana? Malam 27, malam 29, atau malam 21? Semuanya benar. Karena Nabi ketika mengatakan malam 27 atau malam 29, ini pada tahun tersebut. Lailatul Qadarnya malam 27 atau malam 29. Silahkan pilih dari dua malam ini. Adapun dalam kasus yang tadi itu Lailatul Qadarnya malam 21. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Nabi biasa melakukan i'tikaf, i'tikaf. I'tikaf ini akan ada bab khusus nanti setelah hadis ini, sehingga akan kita pelajari insyaallah pada pertemuan berikutnya. I'tikaf hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kenapa tidak banyak orang yang melakukan i'tikaf? Bukan karena i'tikaf itu sudah dihapus hukumnya, bukan. Tapi karena beratnya i'tikaf. I'tikaf adalah tinggal di masjid untuk ibadah, tidak boleh keluar-keluar. Kalau keluar, i'tikafnya batal. Misalnya tinggal di masjid selama 10 hari akhir Ramadan. Tidak boleh selama 10 hari ini keluar-keluar. Mau makan gimana? Dikirimi dari rumah. Jangan pulang ke rumah, makanya di masjid. Kalau tidak ada yang ngirimi, karena misalnya semua orang di rumah sakit, nah bisa kita membeli dari tetangga kita yang mungkin punya warung. Suruh mengirim setiap hari ke tempat kita i'tikaf untuk sahur dan buka puasanya. Keluar boleh untuk hajat yang mendesak, di mana semua orang pasti keluar. Misalnya untuk BAB, untuk BAK, untuk mandi. Tidak mungkin kita mandi di dalam masjid, akan mengotori masjid. Maka boleh keluar untuk mandi dan sebagainya. Faedah berikutnya, al-ashrul awsat. I'tikaf Nabi 10 tengah Ramadan. Maksudnya dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Jadi i'tikaf itu tidak harus di akhir Ramadan. Pernah Nabi i'tikaf di awal Ramadan, pernah Nabi i'tikaf di tengah Ramadan, pernah Nabi i'tikaf di akhir Ramadan. Tapi memang di akhir hayat Nabi i'tikafnya selalu akhir Ramadan. Kenapa? Tujuan i'tikaf salah satunya mencari Lailatul Qadar, sehingga dipaskan pada 10 akhir Ramadan. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan yakhruju min sabihatiha min i'tikafi. Nabi kalau i'tikafnya adalah 10 hari, maka keluarnya itu adalah subuhnya, min sabihatiha, subuhnya. Jadi misalnya beliau i'tikaf mulai tanggal 11 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, kemudian hari ke-20. Hari ke-20 beliau keluar. Keluarnya kapan? Pada waktu subuhnya. Berarti sudah i'tikaf tadi malam. Siang harinya sudah tidak i'tikaf lagi. Sehingga kalau dihitung itu ya sebenarnya bukan 10 hari, tapi 9,5 hari. Karena tanggal 20-nya tidak i'tikaf full, tetapi i'tikafnya dari maghrib sampai dengan subuh saja. Nah, pada waktu itu biasanya tanggal 20 Nabi keluar dari i'tikafnya, Nabi tidak jadi keluar. Malah Nabi mengatakan, siapa yang sudah i'tikaf bersama saya 10 hari di tengah Ramadan, hendaklah lanjut i'tikaf pada 10 akhir Ramadan.
Kenapa malam itu Nabi menyuruh iktikafnya dilanjutkan 10 akhir Ramadan? Karena Nabi bermimpi malam 21 adalah malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga supaya orang-orang yang iktikaf mendapatkan Lailatul Qadar, iktikafnya lanjutkan saja. Sehingga tanggal 20 tidak jadi pulang, tetap iktikaf. Kemudian nanti malam 21 supaya dapat Lailatul Qadar secara full atau sempurna. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Pada Lailatul Qadar yang saya mimpikan itu ternyata pada subuhnya saya sujud, jidat saya terkena air sama tanah. Maksudnya malamnya terjadi hujan sehingga subuhnya terkena apa? Air hujan di masjid ini. Sehingga ketika Nabi sholat subuh, jidatnya menempel pada tanah, sehingga tanah ini nempel pada jidat Nabi SAW. Karena masjid pada waktu itu masih tanah, tidak pakai keramik seperti ini. Sehingga orang sujud pasti tanahnya akan nempel pada jidatnya. Nah, kalau ada air hujan di situ, pasti yang menempel lebih banyak. Ya, tanah bercampur dengan apa? Air. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran Lailatul Qadar pada waktu itu terjadi apa? Hujan. Sehingga seringkali kalau ada bulan Ramadan kemudian malam-malam ganjil terjadi hujan, nah ini teman-teman jadi rame. Hati-hati ini Lailatul Qadar nih. Buktinya apa? Ada hujan. Tapi saya perlu garis bawahi, tidak harus Lailatul Qadar itu terjadi hujan. Karena tidak ada satupun dalil mengatakan Lailatul Qadar harus hujan, tidak ada. Ini hanya kasus saja pada waktu itu terjadi hujan. Apakah wajib terjadi hujan? Tidak ada dalil. Lah terus yang ada dalilnya bagaimana? Nah, mari kita lihat dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun balijah. Lailatul Qadar adalah malam yang balijah. Apa itu balijah? La harrah wala baridah. Tidak panas, tidak dingin. Berarti apa? Sejuk. Nah, jadi tanda Lailatul Qadar itu malamnya sejuk. Adapun hujan tidak harus. Bahkan hujan itu bisa mendatangkan apa? Dingin. Nah, maka kalau turun hujan tetapi tidak dingin, hanya sejuk biasa, itu bisa jadi tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena sudah mendapatkan satu tanda yaitu sejuk pada waktu tersebut. Wala yurma fiha binajmin, tidak ada bintang dilempar pada malam tersebut. Berarti kalau ada bilang bintang terlempar, itu pasti bukan apa? Lailatul Qadar. Wa min alamati yaumiha, dan tanda pada pagi harinya, tatlu'u syamsu la syu'a 'alaha. Matahari muncul tidak ada sinar menyengat baginya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Artinya ketika awal muncul yang biasanya sinarnya menyengat itu tidak menyengat. Meskipun nanti pada siang harinya bisa saja sangat menyengat, tapi pada waktu munculnya tidak menyengat. Itu maksudnya. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini disebutkan faltamisuha fi kulli witrin. Carilah Lailatul Qadar pada setiap malam ganjil. Menunjukkan bahwa malam ganjil lebih diharapkan terjadi Lailatul Qadar daripada malam genap. Tapi bukan berarti malam genap tidak terjadi Lailatul Qadar. Dalilnya apa? Mari kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatlubuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Fi sabi'atin tabqa, pada hari ke-7 yang tersisa. Au tasi'atin tabqa, atau 9 yang tersisa. Au khamisatin tabqa, atau 5 yang tersisa. Hadis riwayat Tayalisi, derajatnya sahih. Nah, kalau dikatakan di sini 7 yang tersisa, berarti ngitungnya dari belakang. Nah, kalau ngitungnya dari belakang, maka bisa jadi 7 yang tersisa itu adalah malam genap, bisa jadi juga malam ganjil. Tergantung Ramadannya berapa hari. Kalau Ramadannya 30 hari, maka berbeda dengan kalau Ramadannya 29 hari, sebagaimana sudah saya hitungkan tadi. Nah, karena itulah berdasarkan ini Ibnu Hazm mengatakan Lailatul Qadar bisa pada malam genap. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan al-masjidu ala arishin. Masjid Nabi itu
dibangun dengan atap dari pelepah kurma. Berarti masjid Nabi adalah sederhana, tidak mewah. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana hukum masjid-masjid sekarang mewah seperti masjid kita ini, bangunannya besar, lantai 2. Apakah ini termasuk bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman mengubah Masjid Nabawi yang asalnya kayunya kayu biasa diganti dengan kayu yang ada ukirannya, mangkusyah, yang sudah diukir. Maka waktu itu sebagian sahabat Nabi mengkritik Sayyidina Utsman. Wahai Sayyidina Utsman, kenapa Masjid Nabawi kamu ubah-ubah? Nabi tidak pernah membuat masjid kayak begini. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, aktsartum alayya, kalian itu terlalu banyak komentar kepada saya. Saya melakukan ini, saya ada dalilnya. Nah, kemudian Sayyidina Utsman membacakan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjida," barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah pasti akan membangun untuknya satu rumah di dalam jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Maka akhirnya perbuatan Sayyidina Utsman itu tidak diingkari lagi oleh para sahabat. Masjid Nabawi diperbagus, kayunya dibikin kayu yang mahal, yang kuat, yang ada ukirannya, dan itu terjadi sampai hari ini. Masjid-masjid tidak lagi dari tanah-tanah seperti itu. Maka masjid pakai keramik nggak ada masalah. Ini bukan termasuk perkara bid'ah karena dilakukan hal yang serupa oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Yang tidak boleh adalah apabila kita menghias-hias masjid sehingga mengganggu ibadah sholat. Masjid ditambahi dengan ukir-ukiran yang sangat mencolok, tulisan-tulisan kaligrafi. Kaligrafinya ditaruh di dinding masjid sehingga orang yang sholat malah matanya melihat kepada kaligrafi tadi, sholatnya jadi buyar, tidak khusyuk lagi. Apalagi kaligrafi yang dibentuk dengan bentuk manusia atau kaligrafi dengan bentuk burung. Maka orang sholat malah melihat gambar burung, gambar manusia sedang sholat. Ini mengganggu sholat seperti ini tidak boleh. Mari kita lihat dalilnya. Sayyidina Umar mengatakan, iyyaka an tuhammira aw tusaffir. Kamu hindari memberi warna merah untuk masjid atau memberi warna kuning untuk masjid. Fataftinan nas. Kamu akan mengganggu para manusia yang melakukan ibadah sholat. Nah, jadi jangan warna-warna yang mencolok. Maka masjid ini catnya putih, ini sudah bagus. Ini tidak mencolok, tidak mengganggu orang yang sholat. Jangan masjid dikasih warna-warna yang beraneka ragam, ya. Warnanya yang sangat banyak sehingga mencolok, sehingga orang yang sholat malah perhatiannya tertuju pada warna-warna tadi. Sholat sambil mikir, iseng ngecat sopo pinter men. Akhirnya imamnya ruku, dia nggak sadar. Kemudian ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, lihat lagi, maka teringat lagi siapa yang ngecat. Kemudian pengen belajar cat dari dia, malah mikirnya ranggena. Anas bin Malik mengatakan, yatabahawna biha, mereka berlomba-lomba memewah-mewahkan masjid, berbangga-bangga, membanggakan masjidnya. Thumma la ya'murunaha illa qalila. Setelah itu mereka tidak memakmurkan masjid kecuali sedikit saja. Jadi masjid itu yang lebih penting dimakmurkan, bukan dimewahkan atau dihias-hiasi. Dihias-hiasi atau diperbagus boleh, tapi tidak yang membuat orang sholat jadi terganggu. Dan yang lebih penting adalah ya'murunaha, memakmurkan. Pengajian seperti ini termasuk memakmurkan masjid. Sholat 5 waktu, memakmurkan masjid. Pengajian bapak-bapak ba'da maghrib, memakmurkan masjid. Pengajian anak-anak TPA sore hari, memakmurkan masjid. Kalau ditambah lagi tadarusan setelah subuh, memakmurkan masjid. Sayang sampai hari ini saya nggak punya masjid, Pak. Kalau saya punya masjid, saya program ba'da subuh tadarus. Ba'da subuh apa? Tadarus. Kenapa? Ba'da subuh ini waktu yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kalau kita melakukan tadarus di situ, berkahnya beraneka ragam turun kepada kita. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Burika li ummati fi bukuriha." Allahumma barik, ya Allah berkahilah, li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, pada waktu bukurnya. Bukur itu adalah ba'da subuh sampai terbit matahari, itu bukur. Nah, coba kalau kita bisa tadarusan setiap hari ba'da subuh 1 juz, keren kan ini? 1 bulan khatam Al-Qur'an. Nah, kalau sudah lancar bacaannya 1 juz ini hanya perlu butuh waktu 30 menit atau 45 menit. Nah, sudah selesai 1 juz. Nah, coba nanti dibahas nih. Bagus tidak kira-kira kalau diadakan apa? Tadarusan ba'da subuh. Kalau nggak bisa setiap hari ya 1 hari dulu dalam sepekan. Kalau ternyata bisa, nah lanjutkan, silakan. Teman saya sudah mempraktekkan di daerah Gunung Kidul. Ba'da subuh nggak ada yang pulang. Semuanya di masjid, semuanya pegang Quran, kemudian tadarus Al-Quran. Saya tanya sekitar berapa jam? Nah, kira-kira 1/4 jam. Setelah itu dikasih kajian tafsir sedikit. Nah, mungkin totalnya jadi 20 menit. Tadarus 15 menit, kemudian tambah pengajian kultum 5 menit atau 7 menit. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan wa ala jabhatihi atharul ma' wattin. Ketika Nabi salat, di jidatnya ada bekas air dan bekas tanah menempel. Ini menunjukkan 2 hal, bahwa Nabi ketika sujud ini jidatnya terbuka. Karena itu tidak boleh orang sujud jidatnya tertutup begini. Menurut mazhab Syafi'i, begini ini menyebabkan tidak sah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan ini tetap sah, hanya kurang utama. Nah, karena itu untuk menghindari sholat kita supaya tidak bermasalah, dibuka saja. Nah, sehingga sujud masih menempel pada tanah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya apa yang menempel pada jidat kita tidak usah dibersihkan. Kadang-kadang masjid belum disapu kan, ada pasirnya. Nah, ketika kita sujud nempel pada jidat kita. Yang di jidat kita tidak usah dibersihkan, karena Nabi juga tidak membersihkan. Ini lebih utama daripada kalau kita bersihkan. Kecuali kalau terganggu, yang nempel di sini kerikil gede. Nah, ketika sujud, wah cenut-cenut. Nah, itu silahkan dihilangkan. Tapi kalau hanya pasir kecil-kecil, biarkan saja. Kenapa? Ini kalau kita hilangkan menyebabkan lenyapnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada, maka rahmat Allah masih bersama kita. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.